keluarga besar GBI Relove dimanapun berada, juga seluruh umat Tuhan. Pagi ini kita bersyukur dimanapun kita berada, kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat-saat ini, jangan takut dan jangan gentar, sebab Tuhan beserta dengan kita. Tuhan mengasihi setiap kita. Kita mau naikkan lagu, takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab Tuhan yang memberi kita kemenangan. Takkan ku gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Takkan ku bimbang, aku percaya tanganmu beri kemenangan. Ku percaya akan kuasa-Mu, ku percaya akan mujizat-Mu, ku berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Katakan dengan iman, takkan ku takut, takkan ku gentar. Takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Takkan ku bimbang, aku percaya tanganmu beri kemenangan. Ku
tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Ya. Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit. Engkau menguatkan setiap kami ya Tuhan. Ku dipulihkan, katakan ku disembuhkan. Ku disembuhkan. Ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan dengan iman, ku dipulihkan, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Percaya mujizat-Mu ku alami. Mari katakan, ku dipulihkan, ku dipulih. Yang percaya engkau akan dipulihkan oleh Tuhan, angkat tanganmu saat ini. Ku disembuhkan. Percaya mujizat-Mu ku alami. Kami percaya mujizat akan dialami bangsa Indonesia, Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Biar musik terus mengalun. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Di tengah-tengah goncangan, Tuhan, bencana kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum hamba menyampaikan firman-Mu, urapi kami semua, Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, juga setiap umat-Mu, Tuhan, di tempat ini, Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan itu dapat menjadi kekuatan. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami akan melakukan firman-Mu, Tuhan. Sehingga diri kami tidak gentar dan takut dengan keadaan apapun. Sebab kami percaya tangan-Mu selalu menopang kami. Tangan-Mu selalu menjagai kami, Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Shalom. Shalom. Keluarga besar GBI Real Love Ministry, ada sukacita pagi ini. Amin. Amin. Kita percaya saudara semua bahwa di hari-hari ini kita sudah lihat begitu banyak goncangan. Bahkan di Indonesia sekalipun, bukan di Indonesia saja, di dunia. Pagi ini saya akan membawakan khotbah judul saya dengan jangan takut dan jangan gentar. Saya percaya banyak orang mengalami ketakutan dan banyak orang mengalami kegentaran. Saudara, semua yang ada di tempat ini dan semua orang percaya harusnya tetap percaya bahwa bersama Tuhan kita akan melewati ketakutan itu. Bersama Tuhan kita akan melewati kegentaran itu. Dan badai pasti akan berlalu. Amin. Amin. Tahu nggak saudara, yang buat kita itu takut apa sebenarnya? Yang buat kita gentar itu apa sebenarnya? Sebenarnya cuma satu, saudara. Karena kita suka mendengar
karena suka melihat berita-berita yang negatif. Apalagi saat ini, berita yang simpang siur lah. Walaupun memang terjadi bencana virus corona, COVID-19 di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, tapi banyak orang imannya goyah ketika mendengar virus corona, COVID-19. Sebagai gembala di GBI Real Love, saya diingatkan oleh firman Tuhan yang kiranya dapat bermanfaat dan menguatkan jemaat dan teman-teman lainnya. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, saudara. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Untuk menghadapi semua itu, untuk menghadapi situasi yang sekarang ini, kita perlu firman Tuhan itu. Rasa takut akan bisa dikalahkan ketika kita memiliki 3K. Apa 3K itu, saudara? Yang pertama, yang pertama, kekuatan dari firman Tuhan. Artinya apa? Kekuatan akan muncul ketika kita sering mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, dan ketika kita melakukan firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan bimbang dan ragu akan iman percaya kita kepada Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat 7 berkata seperti ini, saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak iman orang Kristen sekarang goncang gara-gara virus corona, gara-gara COVID-19. Tapi saya mengajak saudara untuk berpikir secara jernih. Firman Tuhan itu untuk semua orang percaya. Terkhusus bagi orang-orang yang memang mau tidak mau harus bekerja di tempat bekerjanya, karena itu sudah perintah dari atasan. Atau orang-orang yang harus mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pegang firman Tuhan ini. Percayalah, Tuhan pasti melindungi. Berdoalah, Tuhan pasti menjagai. Ikutilah protap yang disarankan pemerintah dan para dokter kesehatan. Pasti engkau diluputkan dari virus itu. Amin. Saya pun mengalami hal yang seperti itu, saudara. Sebagai gembala, saya harus pergi ke sana ke sini. Nengok orang sakit, mendoakan orang sakit. Kalau ada kedukaan, datang kedukaan. Dan selain itu saya juga bekerja, saudara. Ketika bekerja mau gak mau harus pergi juga. Tapi saya pegang firman Tuhan ini. Jadi untuk semua yang memang harus bekerja, tidak bisa bekerja di rumah, harus bekerja di kantor, bekerja di luar, bekerjalah. Tapi ingat, selalu imanmu harus tetap kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kasih yang nyata. Yang kedua itu kasih yang nyata. Kasih yang nyata itu apa? Harus dibuktikan. Firman Tuhan di Matius 22 ayat 39 berkata seperti ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat ini saya cukup bangga, khususnya untuk jemaat GBI Real Love Ministry. Sudah ikut anjuran pemerintah untuk stay at home, tidak keluar ke sana kemari. Itu satu bukti bahwa jemaat GBI Real Love Ministry sudah mengasihi Tuhan
mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya lihat di TV, petugas kesehatan, dokter-dokter, perawat, dia pakai banner seperti ini dengan tulisan I'm work, you stay at home. Maksudnya apa, saudara? Dengan kita stay at home, kita akan menolong mereka semua. Mereka tidak akan bekerja dengan begitu berat, sehingga bisa 24 jam bekerja. Lama-lama ambruk juga. Menolong para dokter dan perawat yang mungkin sedang merawat pasien sehingga mereka terselamatkan juga dari COVID-19. Jadi, luar biasa. Semua kawan-kawan, teman-teman, jemaat Gebiri Love Ministry yang stay at home kalau tidak perlu dan mereka tidak keluar. Jadilah orang yang beriman dan yang berpendidikan, tapi bijak. Ini untuk kita semua, saudara. Kalau kita nggak bijaksana dalam menyikapi suasana, walaupun sebenarnya kita tahu firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, tapi kita keluyuran, kita jalan-jalan yang nggak perlu, kita melakukan tindakan-tindakan yang nggak perlu. Itu kita bisa dikatakan bahwa kita sendiri tidak mengasihi diri kita dan kita sendiri tidak mengasihi sesama. Tuhan tidak mau itu. Untuk kita semua, ada firman Tuhan yang berkata begini. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Banyak orang-orang beriman, orang-orang berpendidikan yang gak bijaksana saat ini. Tapi saya percaya ketika firman ini disampaikan, kita semua akan menjadi bijaksana. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, ketertiban. Kalau bahasa Inggrisnya itu sound mind. Sound mind itu diartikan pikiran yang jernih. Jadi saya artikan begini, saudara. Pikiran yang jernih akan membuat orang jadi tertib. Sehingga nalar orang beriman dan orang berpendidikan akan berfungsi dengan baik. Satu, pemimpin rohani akan memberi kesejukan dan kekuatan kepada umatnya untuk tidak panik dan untuk tetap berdoa. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Kenapa kita orang beriman harus berdoa? Kadang ada satu hal yang tidak bisa kita kerjakan. Kita hanya berdoa. Itu bagian kita. Bagian yang tidak kita kelihatan itu bagian Tuhan. Jadi kita dukung semua yang diinstruksikan pemerintah, yang diinstruksikan oleh pemimpin-pemimpin rohani saat ini untuk stay at home. Kita berdoa juga untuk yang garda depan, dokter-dokter, perawat, juga akademisi yang sedang mencari obat untuk penyembuhan virus corona di seluruh dunia. Saudara, yuk kita sama-sama belajar bersama untuk tertib. Para rohaniawan, para akademisi, yuk sama-sama kita bisa menenangkan. Yang terutama dari keluarga dulu, baru lingkungan, baru umat, bahkan ke negara nanti. Lebih baik kita menjadi pendengar dan mendengarkan sesuatu yang baik, bukan mendengarkan sesuatu yang negatif. Dan kita tidak melontarkan kata-kata yang
akan membuat bingung, akan membuat pusing semua orang. Kita sama-sama mau jadi tertib. Amin. Jadi jernihkan pikiran sehingga kita bisa tertib dan mau menerima aturan yang dibuat pemerintah untuk menjaga, untuk melakukan perintah yang diberikan pemerintah supaya keselamatan bangsa Indonesia terjadi dengan cepat. Roma 13 ayat 1 berkata seperti ini, saudara. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kawan-kawan semua, jemaat semua, dan semua yang mendengar, mari kita belajar tertib. Kalau kita belajar tertib, jernihkan pikiran kita semua, berarti kita mengikuti firman Tuhan. Ketika kekuatan, kasih, dan ketertiban dijalankan bersama-sama dengan pikiran yang sangat-sangat jernih. Walau Indonesia saat ini sedang dilanda virus corona, kita tidak bisa menampiknya. Tapi kita lihat hal-hal yang positif yang terjadi saat ini, yang banyak dirasakan oleh keluarga demi keluarga. Yang pertama, keluarga memiliki waktu bersama-sama. Yang tadinya jauh-jauhan, gak punya waktu bersama-sama, sekarang bersama-sama. Kedua, kaum-kaum bapak menjadi imam di dalam keluarga, memimpin anak-anaknya untuk berdoa, dan melihat anak-anaknya belajar di rumah, melihat istrinya yang begitu dengan luar biasa mengatur rumah tangga, jadi bisa tahu. Yang ketiga, ibu-ibu jadi stay at home, nggak banyak shopping. Bapak-bapaknya pasti senang. Nah ya saudara ya. Dan yang keempat saudara, para orang tua akhirnya tahu bahwa mendidik anak itu tidak mudah. Sehingga para orang tua bisa lebih menghargai guru-guru yang mengajar anak-anaknya di sekolah, ataupun yang mengajar anak-anaknya di sekolah minggu. Untuk jemaat rel, GBI Real of Ministry, dan semua orang percaya, dan untuk Indonesia, firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saudara. Seperti judulnya, jangan takut dan gentar. Saya ulang sekali lagi, saudara. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Aku akan memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Firman yang sudah kami sampaikan, firman yang sudah kami dengarkan, kiranya bukan hanya kami dengar, tapi kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini saya berkata kepada saudara semua, kalau engkau mempunyai ketakutan dan kegentaran di dalam nama Tuhan Yesus, kegentaran dan ketakutan itu enyah digantikan dengan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bagi engkau yang sakit, percayalah engkau akan disembuhkan Tuhan.
Bagi engkau yang mempunyai masalah persoalan, percayalah, Tuhan akan menopang engkau. Bagi engkau yang tidak punya jalan keluar, percayalah, mujizat bisa terjadi. Dan untuk Indonesia, saya berkata saat ini dengan yakin, sesuai dengan firman Tuhan, Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan memperoleh kemenangan. Dan kami percaya, bagi manusia mungkin secara penglihatan, secara pola berpikir tidak mungkin. Tapi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Tuhan berkata seperti ini, saudara. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mari kita tunduk kepala. Kita nyanyikan lagu ini. Biar lagu ini menjadi kekuatan, bukan menjadi kegentaran. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Amin Tuhan. Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Yes. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, mari katakan bersama. Yesus memegangku, kami percaya Tuhan. Dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ketika Yesus memberikan kita semua kemenangan, dan kita percaya Yesus juga akan memberi kemenangan untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.